Gue udah ngebangun personal branding di berbagai platform. Di YouTube, di TikTok, di Instagram. Dan gue berhasil ngebangun di tiga platform tersebut. Dan kalau misalkan gue ditanya, Bang, emang rahasianya apa sih biar gue bisa sukses ngebangun sebuah personal branding? Jawabannya itu adalah satu hal ini. Dan satu hal ini itu terdengar simple banget, tapi kalau lo bener-bener praktekkan, ini bakal ngubah drastis banget personal branding lo. Satu konsep ini, itu gue sebut sebagai volume plus konsistensi. Dan kalau misalkan gue bilang, oke, volume plus konsistensi, pasti lo bakal mikir kayak, Bang, emang ini tuh apa artinya? Volume ini tuh apa? Konsistensi ini tuh apa? Dan apa hubungannya dengan gue yang lagi ngebangun personal branding, Bang? Kayak gimana caranya gue nerapin konsep ini dalam personal branding gue. Nah, gue bakal coba jelasin dari yang pertama. Karena kan di sini ada dua kata nih, ya kan? Volume plus konsistensi. Apa sih yang gue maksud dengan volume dalam personal branding? Oke, jadi gini. Mari kita balik ke dasar terlebih dahulu. Setiap dari kita yang ngebangun personal branding itu punya macam-macam tujuan, bener ya? Entah mungkin lo tuh ngebangun personal branding buat dapetin klien misalkan dari media sosial. Atau misalkan lo ngebangun personal branding untuk membuka lebih banyak peluang. Nah, personal branding itu sendiri, biar kita sama-sama clear berdua, itu kan dibangun melalui media sosial. Jadinya kita ngebangun personal branding melalui media sosial. Nah, cuman masalahnya adalah kalau misalkan gue balik ke pertanyaan paling dasar banget, lo paham gak sih sebenarnya apa sih itu personal branding? Personal branding itu bisa kita jelaskan sebagai orang itu kenal lo sebagai siapa dan apa. Contoh, di zaman dahulu kala, misalkan kita ngelihat ada di sini nih, ini gimana ya ngegambarnya ya? Gue jelek banget ngegambarnya lagi. Ini adalah sapi. Anggap ini sapi, gambar sapi. Nah, sapi ini itu kalau misalkan dikasih tato, misalkan dibintangin gitu. Nah, tato dari sapi ini, bintang itu menandakan sapi ini tuh kepemilikan siapa. Contoh, misalkan bintang ini menandakan, dia kepemilikan dari Jason Stanley, misalnya kayak gitu. Nah, ketika nanti orang misalkan ngebeli sapi ini, dan dia ngeliat, oh ini sapinya sehat banget ya, berkualitas banget ya. Nah, orang-orang itu bakal mikir, sapi yang diproduksi oleh si Jason Stanley, bintang ini, itu sehat, itu juga keker badannya misalnya kayak gitu, dan worth it buat dibeli. Nah, next time, ketika nanti dia bakal beli sapi lagi dan dia ngelihat bintang ini, maka dia bakal mendapatkan asosiasi positif yang dimana dia pernah ingat, oh kalau bintang ini tuh menandakan dia tuh sapi yang sehat, yang apa segala macam. Jadi kita itu branding kurang lebih sifatnya kayak bintang ini. Kita bikin orang ingat kita itu siapa. Jadi itu basically personal branding. Kita bikin orang ingat tentang kita. Nah, di zaman sekarang, kita pastinya nggak mentato diri kita gitu kan. Oh, gue Jason Stanley, terus gue pergi kemana-mana. Bukan kayak gitu konsepnya. Personal branding, lo dan gue, itu sama-sama kita bangun melalui media sosial. Utamanya dengan bikin konten. Baik itu di YouTube, di TikTok, dan di Instagram. Nah, dari sini, kebanyakan dari kita itu pasti udah pernah bikin konten. Bahkan kalau bisa gue bilang, lumayan konsisten dalam bikin konten. Tapi entah kenapa, personal branding kita tuh kayaknya masih belum berkembang. Dan itu mengundang pertanyaan, kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, yang gue maksudin dengan volume di sini dalam personal branding adalah ketika lo itu posting sebuah media di platform manapun, daripada satu, lo posting, ini kan satu, lo postingnya itu jadi 10 bahkan. Dan gue bakal coba jelasin ini maksudnya apa. Kenapa? Kenapa gue bilang 10
daripada Sabtu. Apa artinya 10 daripada Sabtu? Oke, alih-alih lo posting 1 video sehari, lo posting 10 video per hari. Dan jangan dikira ini sebagai sebuah konsep media yang dimana, oh berarti gue harus nge-spam posting dong bang. Bukan, ini cuma semacam ibaratnya analogi aja. Daripada Sabtu, lo better posting 10. Dan gue bakal jelasin kenapa. 99% semua orang yang di media sosial itu bilang bahwa posting terbaik itu sehari 3. Posting terbaik itu adalah lo sehari 2. Better lo fokus di quality dulu daripada lo posting di banyak platform gitu kan. Fokus di satu quality dulu. Oke. Dan ini pengalaman dari gue pribadi. Gue udah bikin konten di Instagram, di TikTok, di YouTube. Di TikTok, gue punya kurang lebih 88.000 followeran. Segituan kalau nggak salah. Di Instagram 20 ribuan, dan di YouTube itu dulunya gue tuh punya channel 77.000 subscriber di Jason Stanley, dan channel gue ke-hack. Okay. Dan dalam 1 tahun, channel itu gue bangun ulang, gue bikin channel baru, dan mencapai 56.000 subscriber. Kenapa gue gak terlalu aktif di IG dan di TikTok? Karena menurutku pribadi, audiens itu bakal lebih mudah untuk lo bikin loyalitasnya dengan brand lo di YouTube. Karena long form video jauh lebih kuat secara psikologis dampaknya daripada short form video. Bang, itu apa artinya bang? Cek video yang lain. Gue pernah bikin kok. Okay? Tapi basically, the point is, dari ketiga platform ini, gue menemukan bahwa semakin banyak lo posting video, semakin lo bakal bisa menjangkau lebih banyak orang. Contoh, kita mikir pakai logika yang simple aja. Satu video, lo bisa nge-reach 200 orang. Kalau 10 video, lo bisa nge-reach berarti 2.000 orang. Dari 2.000 orang ini, kalau misalkan kita itu punya sesuatu yang bakal kita jual, entah misalkan gue seorang mentor bang, dan gue pengen dapetin klien buat gue mentoring dari social media gue. Well, kalau dari 200 orang yang jadi klien lo itu adalah 2, kalau 2.000 orang, ya jadinya 20 orang. Jadi kayak simple math banget gitu kan. Nah cuman masalahnya adalah, ketika lo pengen posting 10 video, lo bakal mikir kayak, bang tapi gue pernah baca bang di sosial media, ya kan kayak better lo posting 1 video tapi yang bagus banget, biar itu bisa ngejangkau 20.000 orang bang. Oke, kayak it's nice, konsep yang bagus banget. Tapi masalahnya adalah, lo udah pernah belum fokus ke kualitas video? Pasti pernah, ya kan? Pasti lo pernah bikin video yang bagus banget yang menurut lo, wah ini video the best effort video yang bisa gue kasih. Pertanyaan gue adalah, apakah video itu viral? Apakah video lo viral? Dan gue bakal bilang, okay, di channel gue Jason Stanley Unscripted, setelah bertahun-tahun gue memperdalam cara ngebangun personal branding, gue menemukan bahwa kita nggak akan pernah tahu video mana yang bakal viral. Gue pernah ngeluangin waktu mungkin 12 sampai 18 jam full per video, di mana gue berusaha bikin video terbaik banget secara script, thumbnail, hook, isi, call to action. Gue benar-benar gue bagusin banget. Dan hasilnya apa? Hasilnya views-nya itu lebih rendah, jauh lebih rendah daripada video yang gue cuma ngeluangin waktu 20 menit buat bikin videonya. Yang gue bilang di sini adalah, gue nggak bilang kualitas itu nggak penting. Yang gue bilang adalah, kualitas akan tumbuh seiring lebih banyaknya kuantitas yang lo keluarkan. Dalam artian, daripada pas lo baru pertama kali bikin personal branding, dan lo, oke bang, gue fokusnya 1 video bang, gue bikin sebulan 1 video yang bagus banget. No. Lo gak bakal belajar dengan kayak gitu. Oke? Lo bakal belajar ketika lo itu posting 20 video dalam 1 bulan. 20 video ini bakal mengajarkan video X. Video X adalah
video yang seperti apa yang bakal laku di platform lo. Contoh, Jason Stanley Unscripted, dari mungkin 30 video yang kita posting setiap bulan, bakal ada aja 4 atau 5 video yang bakal viral. Viral dalam artian adalah di YouTube berarti views-nya di atas 10 ribuan. Dan itu bakal mengajarkan gue kayak tipe topik seperti apa yang banyak demand-nya, tipe topik seperti apa yang bakal laku buat audiens gue, durasi sepanjang apa yang bakal lebih laku dalam video gue. Ini gue sebut sebagai lo ngeliat pattern recognition atau pola video. Jadi pas lo posting 20 video, lo bakal mulai ngeliat pola. Oke, dari 20 video, 4 video yang viral, 4 video ini kalau gue lihat durasinya kayaknya di angka 20 menitan sampai 30 menitan deh. Jadi kayaknya kalau gue bikin video 20 sampai 30 menit, harusnya lebih besar nih peluang viralnya. Oh, dan 4 video ini ternyata semuanya di topik belibet nih. Jadinya kayaknya laku di belibet deh. Lo bakal ngeliat pola di sana. Oke? Dan percaya sama gue, oke? Channel YouTube pertama gue itu mencapai 70.000 subscriber dalam waktu mungkin berapa ya? 3 tahunan atau 4 tahunan. Tiba-tiba channel gue kehack. 0. Hancur semuanya. Kayak gue gak punya backup video yang bisa gue posting lagi. Sekalipun gue posting juga gak bakal laku. Dan akhirnya gue harus mulai dari 0 lagi. Channel baru gue itu mencapai 56.000 subscriber dalam 1 tahun. Jadi dia nge-outperform channel gue sebelumnya. Gue butuh 3 tahun, sekarang jadi 1 tahun. Kenapa bang? Karena output video per bulannya itu meningkat 3 kali lipat. Yang awalnya gue cuma posting 7 video sebulan, gue naikin jadi 20 video minimal per bulan. Yang dimana hasilnya berarti 3 kali lipat, jauh lebih banyak. Halo teman semuanya, sorry banget ganggu fokus kalian dalam video kali ini. Tapi, ngebangun personal branding itu memang bukan hal yang mudah. Teman-teman itu harus punya lampu buat syuting, kamera lah, mikrofon lah, belum lagi ngeluangin waktu buat bikin skripnya, bikin thumbnail, bikin bahkan judul ide konten itu sendiri, belum lagi ngupload. Aduh, capek banget deh. Tapi, kenapa nggak bareng Stanley Agency? Stanley Agency bakal ngebantu teman-teman selama 6 bulan ke depan untuk kick off personal branding kalian. Stanley Agency bakal ngebantu segala proses dalam penciptaan personal branding kalian. Mulai dari Sabtu, bikin personal branding itu kayak gimana ya? Kedua, konten yang perlu dibuat, yaitu udah include script konten, ide konten, semua peralatan konten kita bakal nemenin pas syuting. Teman-teman tinggal datang dan syuting doang aja. Kita bakal ngebantuin sama proses syutingnya, kita bakal ngeditin videonya, kita bakal nguploadin videonya, kita bakal bikin thumbnailnya. Intinya teman-teman tinggal terima kelar aja untuk personal brandingnya. Kalau misalnya teman-teman pengen banget nih untuk kerjasama bareng dengan Stanley Agency buat ngebangun personal branding kalian, yuk cek kontak info lebih lengkapnya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, yuk kita lanjut ke dalam bagian berikutnya dalam video kali ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin ngerasa, oke bang, berarti terus gimana nih bang, biar gue bisa terapin ke agensi gue, atau mungkin gue punya perusahaan bang, gue bikin personal branding, gue bikin branding sendiri buat perusahaan gue. The key is, pahamin bahwa bikin video setidaknya sebagus mungkin yang lo bisa, dengan volume sebanyak mungkin yang lo bisa. Contoh, oke, dari personal branding lo paling mungkin bikin video sebanyak apa? 30 video bang per bulan buat YouTube gue. Panjang ya durasinya ya, panjang bang. Oke. Ini terbanyak nih kalau kita nggak mikirin kualitas. Yes. Kalau kita mikirin kualitas berapa? 4 lah bang. Oke, 4. Nah, dari sini kita tahu paling banyak 30 tanpa mikirin kualitas. 4 itu paling banyak kalau kita mikirin kualitas. Tengah-tengah antara 30 sama 4 ini berapa? Anggaplah 15. 15 itu adalah jumlah kuantitas yang dimana lo bisa paling banyak tapi juga masih bisa berkualitas sedikit. Posting kuantitas ini. Percaya sama gue. Bukan cuma masalah 15 di bulan pertama. Tapi kalau lo bikin konten yang gue saranin banget lebih better long form video di YouTube gitu kan. Bulan pertama lo 15, bulan kedua lo 15, bulan ketiga 15, mari kita hitung. Dalam 10 bulan,
di sini 10 bulan, lo bakal posting 150 video dalam 10 bulan. 10 ya, oke. Kalau lo posting 4 video doang yang berkualitas dalam 10 bulan, lo bakal cuman dapet 40 video. Dan percaya sama gue, bagi kita yang baru mulai ngebangun personal branding, kalau teman-teman yang udah punya background dalam bikin video sinematik lah, udah pernah viral, itu terserah, bebas, oke? Tapi bagi teman-teman yang mungkin gue mentor, gue coach yang baru pengen bikin personal branding, 150 video ini bakal jauh lebih efektif dalam ngebangun personal branding lo daripada yang 40 video. Dan lo bakal belajar jauh lebih banyak di 150 video ini. So, itu yang pertama untuk volume. Sekarang kita bakal ngebahas untuk bagian dari konsistensi. Bang, apa yang lo maksud dengan konsistensi dan kenapa ini penting banget dalam ngebangun personal branding? Oke, gue bakal coba di meja yang sini. Nah, konsistensi itu artinya adalah lo bener-bener bukan cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ngebangun personal branding, tapi bener-bener ngeluangin waktu 12 bulan ngebangun personal branding lo. Dan bagi teman-teman yang nanya, Bang, kayak kenapa gue harus ngeluangin waktu 12 bulan? Bukannya itu kebanyakan banget ya, Bang, buat gue ngeluarin effort selama itu. Oke? Gue bakal jelasin. Personal branding itu bukan sesuatu yang bisa kita bangun dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. No. Kenapa? Terutama bagi teman-teman yang seorang trainer, seorang mentor, seorang coach, atau seorang pengusaha. Dalam psikologis manusia, ada sesuatu yang kita sebut sebagai authority. Apa sih, Bang, itu authority? Authority pada dasarnya menjelaskan bahwa untuk seseorang bisa beli dari kita, mereka harus percaya bahwa kita ahli dalam bidang tersebut. Contohnya apa, Bang? Contohnya gini, misalkan gue seorang mentor yang bakal nge-training tentang sistem manajemen perusahaan. Jadinya gue ngejual sebuah mentoring program yang dimana gue bakal ngebantu sebuah perusahaan untuk ningkatin aspek manajemen di perusahaannya. Nah, untuk perusahaan tersebut bakal beli program mentoring gue, mereka harus yakin terlebih dahulu bahwa, oh, gue itu emang mentor yang tepat. Gue berpengetahuan banget dalam bidang manajemen, gue juga terpercaya dan segala macamnya. Nah, ini gue sebut sebagai otoritas. Mereka menganggap kita sebagai sosok yang emang punya otoritas tersebut. Kalau misalnya gue tanya, kalau lo pernah gak inget orang-orang yang kayaknya berotoritas dalam bidangnya? Dan lo bakal lihat, kebanyakan mentor sukses itu memang mereka punya otoritas dalam bidangnya. Tung Desem Waringin lah, terus juga Mary Riana lah misalkan. Jadinya bakal banyak banget mereka-mereka yang punya otoritas di bidangnya. Nah, yang gue pengen lo lakuin adalah, lo bener-bener fokus ngebangun otoritas tersebut dengan bikin konten sebanyak mungkin dalam jumlah waktu yang sebanyak mungkin. Bang, kenapa? Gue bakal jelasin dari sudut pandang psikologisnya, dari psikologis konten. Let's say lo ngebangun personal branding lo selama 10 bulan. Oke? Lo bakal nge-upload sebanyak 150 video. Oke? 150 video, per satu videonya, lo mungkin panjang itu durasinya 20 menit. Oke, 20 menit nih. Nah, misalkan, ada satu orang yang nonton video lo selama 20 menit. Terus, dia belum beli nih. Oke, tapi besokannya, YouTube tuh bakal ngasih unjuk video lo ke orang tersebut lagi. Ada video yang lain, ada video yang lain, ada video yang lain. Jadinya dia bakal nonton video lo selama 1 bulan. Mungkin total itu selama 2 jam. Oke. Dan kunci dari kita bisa sukses dalam personal branding adalah ketika orang menghabiskan waktu lebih banyak bersama kita. Jadinya, semakin orang sering nonton lo, semakin lama mereka nonton video lo,
Semakin mereka yakin dengan lo pribadi, trust mereka akan jauh lebih meningkat. Ini kenapa gue bilang konten long form itu jauh lebih efektif daripada konten short form. Misalnya gue bikin konten Instagram, let's say 30 detik. Dan gue bikin konten di YouTube 20 menit. Anggaplah orang di Instagram nonton gue selama, oke lah, 5 video deh, karena bagus banget nih videonya. 5 video berarti mereka cuma ngabisin 1 menitan. Oke, 5 video cuma 1 menitan. Sedangkan video di YouTube, 1 video doang yang mereka tonton itu udah 20 menit. Dan ini ngejelasin kenapa banyak banget influencer besar itu bukan datang dari platform short form tapi dari long form. Influencer yang pernah kita dengar namanya kebanyakan dari konten long form. Video YouTube yang panjang. Kenapa? Karena semakin lama kita ngabisin waktu bareng mereka, semakin mereka ngerasa dekat dan percaya sama kita. Sebutin nama-namanya. Jeremy Pauline dari YouTube. Reza Arab awalnya dari YouTube. Sekarang lebih gila lagi bikin maraton Twitch yang durasinya juga jauh lebih panjang lagi. Jessica Jen, Just No Limit, Chandra Leo, siapa lagi tuh? Edozel, Big Mo, semuanya kebanyakan dari mana? Dari YouTube. Timothy Ronald juga dari YouTube. Ada alasan kenapa bang? Kenapa mereka nggak tinggalin YouTube mereka dan pindah ke Instagram atau TikTok? Kenapa nggak? Karena konten panjang adalah the best media untuk lo ngebikin otoritas diri lo sendiri. Dan itu kenapa gue bilang, personal branding bakal efektif banget kalau lo bikin video sebanyak mungkin, sepanjang yang lo bisa, sebagus yang lo bisa, konsisten dalam 12 bulan ke depan. Ini bakal ngebantu lo banget untuk bisa bikin personal branding yang jauh lebih sukses. Halo teman semuanya, sorry banget ganggu fokus kalian dalam video kali ini. Tapi, ngebangun personal branding itu memang bukan hal yang mudah. Teman-teman itu harus punya lampu buat syuting, kamera lah, mikrofon lah, belum lagi ngeluangin waktu buat bikin skripnya, bikin thumbnail, bikin bahkan judul ide konten itu sendiri, belum lagi ngupload. Aduh, capek banget deh. Tapi, kenapa nggak bareng Stanley Agency? Stanley Agency bakal ngebantu teman-teman selama 6 bulan ke depan untuk kick off personal branding kalian. Stanley Agency bakal ngebantu segala proses dalam penciptaan personal branding kalian. Mulai dari satu, bikin personal branding itu kayak gimana ya? Kedua, konten yang perlu dibuat, yaitu udah include script konten, ide konten, semua peralatan konten kita bakal nemenin pas syuting. Teman-teman tinggal datang dan syuting doang aja. Kita bakal ngebantuin selama proses syutingnya, kita bakal ngeditin videonya, kita bakal nguploadin videonya, kita bakal bikin thumbnailnya. Intinya teman-teman tinggal terima kelar aja untuk personal brandingnya. Kalau misalnya teman-teman pengen banget nih untuk kerja sama bareng dengan Stanley Agency buat ngebangun personal branding kalian, yuk cek kontak info lebih lengkapnya di pin komentar di bawah.